Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Bupati Blitar Rini Syarifah melakukan panen padi aplikasi Biosaka di Desa Tegalrejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Aplikasi Biosaka seluas 57 hektar di Desa Tegalrejo dengan produktivitas 8,9 ton gabah kering per hektar. Biosaka adalah bio, artinya tumbuhan, dan saka singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Biosaka adalah temuan seorang petani di Kabupaten Blitar. Untuk diketahui, Biosaka merupakan campuran pupuk yang dibuat dari ramuan, diremas manual dengan tangan. Dari bahan minimal 5 jenis rumput atau daun yang sehat sempurna di sawah yang dicampur air tanpa campuran apapun hingga menjadi ramuan homogen, harmoni dan koheren, lalu disemprot ke tanaman dan sisanya bisa disimpan hingga 5 tahun. Bahannya dari rumput sekitar dan produksi padi di Blitar mencapai 9 ton per hektar menggunakan Biosaka. Penggunaan Biosaka ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia di atas 50%. Ini bisa dikerjakan oleh siapa saja, termasuk ibu-ibu tani. Manfaat ramuan Biosaka yakni biaya Rp0, gratis buatan sendiri, tidak ada resiko kerugian bagi petani, serta menghemat biaya pupuk kimia 50-90%. Jika petani normal memakai pupuk dalam satu musim biayanya 3 juta per hektar, maka menggunakan Biosaka menjadi cukup 0,3 hingga 1,5 juta per hektar dalam satu musim, serta meminimalisir atau mengurangi serangan hama penyakit dan lahan pun menjadi subur sehingga produksi lebih bagus. Pengaplikasian Biosaka di Kabupaten Blitar dimulai tahun 2019 oleh Ansar, petani muda penggagas asli Blitar. Pengaplikasian Biosaka menurutnya sampai saat ini sudah mencapai 12.000 hektar di 22 kecamatan dan mulai menyebar ke daerah lain di Indonesia.
Dan untuk membuat biosaka, yaitu 1 genggam rumput diremas dicampur dengan air 5 liter. Satu resep biosaka cukup untuk menyemprot 3-4 hektar tanaman padi, jagung, kedelai, singkong, sorghum, ubi, kacang, sayuran, buah, dan lainnya. Lahan-lahan sawah kita, jadi itu katanya, dan hampir yang paling segar, kurang lebih 1 genggam seperti ini. Lihat, jangan sampai ngambil rumputnya tidak subur atau tidak sehat, jangan yang lobang-lobang, jangan juga yang tajam. Itu antar sampaikan saya di Mamuju, ya, nanti dia tambahkan lagi. Tapi orang Blitar nggak perlu diajar. Aku diajar lagi, Pak Menteri, kasih masuk tangannya, nggak boleh keluar selama 5-10 menit, remas-remas, airnya diputar ke kiri. Kenapa ke kiri? Saya belum dapat jawabannya sampai sekarang. Seperti tawaf pada Ka'bah, setuju saya. Pembuatan biosaka lebih cepat. Apalagi tadi itu bisa mengirit sampai 2,6 juta 1 hektar, itu luar biasa itu. Berarti ada untungnya lagi. Iya. Tapi ini bukan pupuk, saudara. Jadi salah kalau bilang ini pupuk. Ini pencampur pupuk. Ya. Kalau dibilang pupuk, tapi banyak yang protes. Nggak usah lah kita berprotes-protes. Ya, mau bilang apa saja nggak penting. Yang penting ini hasilnya menyemburkan tanah. Dan ini paling tanah yang tercampur kimia sudah terlalu lama. Dia butuhkan campuran ini agar kesuburan tanah bisa lebih baik. Sementara itu, beras di Kabupaten Blitar mengalami surplus 64.000 per tahun. Untuk menjaga ketersediaan beras, perlu peningkatan prasarana dan sarana pertanian. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya alokasi pupuk bersubsidi, sehingga diperlukan inovasi dengan menggunakan pupuk organik yang murah, efisien, dan mudah diaplikasikan petani. Saya bersama Ibu Bupati Blitar hari ini mencoba melihat seperti apa produktivitas dari berbagai komoditi pertanian kita, lebih khusus padi atau beras kita. Dan ternyata overstock yang direncanakan oleh Ibu Bupati atau pemerintah daerah Blitar sesuai dengan apa yang ada. Artinya puluhan ribu ton hasil dari overstock setelah mereka konsumsi sendiri. Ini tandanya bahwa sebenarnya aktivitas pertanian hampir di seluruh Indonesia termasuk di Blitar ini bergerak begitu akseleratif, dan kita berharap memang panen kita yang ada ini mampu memberikan kekuatan bagi negeri bangsa, lebih khusus pada daerah-daerah. Kalau itu harapan kita, Pak Bupati, para gubernur, ya hasil overstock itu harus bisa dikembalikan kepada katakanlah dana atau anggaran kesejahteraan bagi pegawai negerinya, TNI dan Polri, agar bisa menyerap beras-beras yang di seluruh Indonesia terjadi overstock yang cukup dari apa yang kita capai di MT ini. Krisis pangan dunia kita jelang, dan itu menjadi kesepakatan dunia bahwa besok akan terjadi krisis pangan. Oleh karena itu, buffer stock atau lumbung-lumbung pangan yang ada di daerah, yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten maupun yang ada di desa harus kita hidupkan. Minimal kita mengantisipasi kalau terjadi ada cuaca yang sangat ekstrim yang menghadang kita ke depan.
Kita berharap itu tidak terjadi. Yang kedua, mengadaptasi dengan berbagai langkah-langkah. Hari ini saya diajarkan oleh petani Blitar membuat fertilizer atau bahan campuran pupuk melalui biosaka. Biosaka itu tumbuhan dari sumbernya dari alam dikembalikan kepada alam, kira-kira begitu. Melalui rumput-rumput di sekitar itu ternyata mampu memberi efektivitas. Dan hari ini Pak Bupati dan petani di sini, kelompok desa ini memperlihatkan hasilnya sampai 9 ton per hektar menggunakan biosaka itu. Artinya rumput-rumput yang kemudian diremas-remas dengan tangan ternyata bisa menghasilkan sesuatu campuran pupuk yang cukup baik, bahkan bisa mengurangi sampai di atas lebih dari 50% penggunaan pupuk yang ada. Dan produktivitasnya juga sangat tinggi. Dan ini bisa dikerja oleh siapa saja, termasuk ibu-ibu tani yang ada untuk mempersiapkan itu. Ini lebih sangat khusus lagi untuk di Pulau Jawa yang hara tanahnya sudah bertahun-tahun diendapkan oleh kimia. Dengan biosaka tentu saja kita berharap ya hara yang ada atau kesuburan tanah bisa kita kembalikan secara bertahap. Saya kira itu yang kita dapat. Cukup, sudah, yuk. Oke, hari ini alhamdulillah dengan kehadiran Pak Menteri untuk mensupport biosaka, kita tidak terlalu tergantung dengan pupuk kimia karena mulai langka dan mahal. Maka biosaka ini salah satu solusi bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan kepada petani. Ini pasti lebih bagus hasilnya dan produktivitasnya juga lebih meningkat. Kualitasnya juga saya yakin akan lebih bagus karena sudah disaksikan sendiri oleh Pak Menteri, beliaunya lebih banyak. Terus kemudian pohonnya agak tinggi juga dan hasilnya juga lebih bagus, lebih tinggi. Maka saya harap petani terutama yang di Kabupaten Blitar ini mampu dan bisa mengaplikasikan biosaka ini untuk lahan pertaniannya. Artinya dengan dicabutnya 3 pupuk subsidi tadi tidak mempengaruhi sebenarnya? Sangat tidak mempengaruhi dan bahkan kami lebih antusias untuk memproduksi ini sendiri, bahkan tidak sulit ya, tadi kita coba dan hasilnya luar biasa. Kita sangat cepat, hanya dalam waktu 10 menit bisa jadi untuk sekitar 500 liter ya. Nah gitu. Efektif sekali. Untuk selanjutnya untuk hambatan Karena juga untuk suburan tanah ya, kita karena terlalu lama pakai pupuk kimia, maka dengan adanya biosaka ini tanah akan kembali subur dari alam untuk alam. Gitu Harapan aja. Bu untuk petani di industri 4.0 ini di sektor pertanian? Iya, kita alhamdulillah kemarin juga sudah diaplikasikan pakai drone ya. Maka pupuk biosaka ini meski dihasilkan secara alami, tetapi pengaplikasikannya ini nanti pakai teknologi. Oke, saya harap petani milenial kita lebih termotivasi lagi. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Sudah melihat hari ini Pak Menteri begitu mengapresiasi Pak Dirjen Tanaman Pangan. Saya sangat berterima kasih. Hari ini adalah hadiah bagi kita, teman-teman komunitas Gerakan Selamatkan Alam Kembali Alam di Blitar, menjadi satu penyemangat yang luar biasa tak terhingga. Mudah-mudahan dengan momentum hari ini mampu menginspirasi ya, menginspirasi seluruh petani untuk tidak enggan, untuk tidak ragu menggunakan biosaka. Hari ini adalah hadiah terbesar bagi petani relawan biosaka di Blitar. Terima kasih Bapak Menteri Pertanian yang telah mau hadir di Blitar meninjau langsung bagaimana dampak biosaka terhadap pertanian di Blitar. Matur suwun.